Selamat datang kembali pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang langkah-langkah atau cara menyusun asesmen diagnostik serta cara mudah melaksanakannya di dalam kelas. Yuk simak! Di kurikulum Merdeka, guru diharapkan untuk mengajar di level yang sesuai untuk setiap siswanya. Untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa, langkah pertama guru adalah dengan mengidentifikasi mana saja siswa yang sudah atau belum siap belajar. Disinilah asesmen diagnostik diperlukan. Jadi, apa itu sebenarnya asesmen diagnostik? Mari kita simak bersama-sama. Sesuai namanya, asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan untuk mendiagnosa atau mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Dengan asesmen diagnostik, mahasiswa nantinya dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Asesmen diagnostik berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam merancang pembelajaran yang tepat sasaran, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, dan sebagai landasan untuk merancang asesmen belajar lebih lanjut. Lalu, kapan asesmen diagnostik harus dilakukan? Karena fungsinya untuk memetakan siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, maka asesmen diagnostik sebaiknya dilakukan di awal. Ada 3 waktu awal yang tepat untuk melaksanakan asesmen diagnostik, yaitu awal tahun ajaran, awal lingkungan materi, dan awal sebelum menyusun atau memodifikasi modul ajar. Asesmen diagnostik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Yuk kita bahas satu persatu. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dalam suatu topik atau mata pelajaran. Dengan kata lain, seberapa siap siswa untuk memulai pembelajaran. Asesmen ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya tes tulis, hasil observasi, unjuk keterampilan, atau yang lainnya. Berikut contohnya jika menggunakan tes tertulis. Jenis asesmen diagnostik kedua adalah asesmen non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk memahami kondisi psikis dan sosial emosi siswa, hingga pergaulan dan kondisi keluarga siswa. Contoh situasi di mana asesmen ini dapat bermanfaat, yaitu ketika siswa baru mulai belajar setelah libur panjang semester. Dalam situasi ini, mungkin ada banyak siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Dengan menggunakan asesmen diagnostik, kita dapat mengetahui siapa saja siswa yang kurang semangat dalam belajar dan mengetahui siapa saja siswa yang sudah siap mulai belajar. Selain itu, asesmen diagnostik non-kognitif juga dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta kesiapan siswa dalam belajar. Contohnya, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Lalu, materi belajar, tugas yang diberikan, dan jenis asesmen bisa disesuaikan dengan gaya belajarnya. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun dan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Salah satu caranya adalah dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Untuk mengetahui profil belajar siswa, adik-adik bisa bertanya, kamu paling cepat belajar dengan cara apa? Misalnya, dari jawaban siswa, kita akan ada siswa yang lebih senang belajar sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Maka, mahasiswa bisa melakukan pengaturan kelompok sesuai dengan temuan tersebut. Lalu, untuk mengetahui minat siswa, adik-adik mahasiswa dapat memberikan pertanyaan seperti contoh, kegiatan apa yang kamu lakukan hingga lupa waktu? Setelah itu, mahasiswa dapat merancang materi ajar dan penugasan sesuai dengan minat tersebut. Misalnya, pada materi writing, yakni membuat karangan, mahasiswa bisa memberikan tema yang bertemakan alam, seni, filosofi, dan sosial. Nah, itulah pembahasan mengenai langkah-langkah menyusun dan cara mudah melakukan asesmen diagnostik. Semoga adik-adik nantinya dapat melaksanakan asesmen diagnostik dengan baik. Ayo, semangat belajar!